Mari kita akan siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita untuk kita belajar, kita mendengar firman Tuhan pagi ini, dan tidak hanya merenungkan, kita bisa melatih diri untuk melakukannya di dalam hidup kita. Buka Alkitab saudara di dalam Lukas pasal 24. Kita akan membaca ayat 50 sampai 53. Puji Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Saya akan baca, sudah boleh ikuti pembacaan ini dari Alkitab saudara atau Alkitab elektronik yang saudara sedang buka. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Masih dalam suasana memperingati kenaikan Kristus, saudara-saudara. Jadi hari Kamis yang lalu ya kita merayakannya. Dalam suasana itu saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Ini berlanjut, jadi tidak hanya pagi ini satu bagian yang akan saya sampaikan, tapi kalau saudara memiliki kesempatan untuk mengikuti ibadah ini atau mendengarkan khotbah ini di bagian selanjutnya, karena ini ada sequelnya ya, berlanjut saudara-saudara. Nah saya mau sampaikan dulu di bagian yang pertama pagi hari ini, berkaitan dengan kenaikan Yesus Kristus. Saudara-saudara, tidak hanya itu menjadi janji bagi kita bahwa Yesus akan datang kembali ketika kita bicara atau memperingati tentang kenaikan Kristus. Namun kita diingatkan untuk terus berjaga-jaga, siap sedia bahwa Dia akan datang dengan cara yang sama. Saudara-saudara, pagi ini saya mau bicara tentang engkau orang yang diberkati. Haleluya. Engkau orang yang diberkati. Katakan di dalam diri saudara pagi ini, semua saudara yang ada di ruangan ini, katakan di hati saudara, aku orang yang diberkati. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang menarik yang terjadi ketika sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga. Ya. Sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga, bahwa ini yang terjadi, ini yang Yesus lakukan bagi murid-murid yang mengikuti Dia, menyaksikan peristiwa sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga, yaitu Yesus memberkati mereka. Haleluya. Saudara-saudara, menarik kalau saudara perhatikan bersama-sama di ayat 50, ayat 51, kata ini diulang bahwa Yesus sebelum terangkat memberkati. Memberkati. Percaya, saudara-saudara, tidak hanya memberkati murid-murid, tapi Dia memberkati saudara dan saya. Oleh karena itu katakan buat saudara sendiri pagi ini, aku orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, apa yang menjadi arti sebenarnya dari kata berkat? Ya, dalam bahasa mungkin dalam pengertian kita pada umumnya, itu sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi hidup manusia, bagi yang menerimanya. Ya, itu pemberian yang memberikan kesejahteraan bagi orang lain. Itu beberapa arti dari berkat, kata berkat itu tadi, saudara-saudara. Ya, nah saudara-saudara, kalau itu mendatangkan sejahtera, mendatangkan kebaikan bagi orang lain, dan itu diartikan sebagai berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bahwa rupa-rupanya berkat itu tidak hanya disampaikan
ketika Yesus pada peristiwa sebelum sesat kenaikannya, kalau sudah perhatikan bahkan di perjanjian lama sudah menyaksikan tentang bagaimana Allah memberkati manusia. Ya. Allah memberkati manusia. Di Kejadian pasal 1 ayat 28 firman Tuhan katakan, setelah semuanya Tuhan ciptakan, kemudian Tuhan menciptakan manusia, apa yang diucapkan? Maka Allah memberkati mereka. Nah, kata ini menjadi menarik, saudara-saudara, karena ada satu peristiwa, yaitu Yesus memberkati murid-murid, memberkati semua orang yang hadir pada waktu itu, ya, di Bukit Zaitun, di Betania, sesaat sebelum terangkat ke surga. Oh, haleluya. Jadi Yesus meninggalkan berkat. Itu hal yang hebat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat. Mari kita lihat. Di dalam ayat 50, ayat 51, jadi di ayat 50 saya baca kembali. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Perhatikan sekali lagi peristiwa Yesus memberkati murid-murid, memberkati orang-orang yang datang pada waktu itu. Terjadi sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga. Oh, haleluya, saudara-saudara. Kadang ini menjadi pesan mungkin yang terlupakan ketika sudah membaca berita kesaksian dari Injil tentang Yesus sesaat sebelum Yesus naik ke surga. Nah, di ayat 50 kalau sudah kita teliti baik-baik, kata yang dipakai di sana memberkati itu artinya begini. Jadi sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga, ia telah memberikan berkat itu. Oh. Tapi ketika sudah membaca bagian ini, sudah akan rasa, wah, Yesus hanya memberkati murid-murid pada waktu itu. Hanya memberkati orang-orang yang berkumpul di situ. Saya mau ajak saudara berlanjut di ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, nah kata yang sama muncul lagi, jadi 2 kali. Ketika Yesus memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi ada 2 kata memberkati ya. Yang pertama menunjuk peristiwa bahwa Yesus benar-benar telah memberkati murid-murid. Jadi berkat itu sudah dikasih. Tapi saya mau pastikan pagi hari ini bahwa berkat itu tidak hanya bagi murid-murid, saudara-saudara. Tapi bagi saudara dan saya pagi hari ini, katakan amin. Dan ayat 51 menunjukkan hal tersebut. Bahwa rupa-rupanya Yesus tidak hanya memberkati murid-murid pada waktu itu, tapi dia memberikan berkatnya berkelanjutan. Terus terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada dia, tidak hanya kepada murid-murid. Pada waktu itu, orang-orang yang berkumpul pada waktu itu yang ada menyaksikan sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga. Tapi berkat itu di ayat yang 51 berkata, berkat yang diberikan oleh Yesus itu berkelanjutan. Dulu dia sudah memberkati, dia sedang memberkati saudara, dan dia akan terus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Begini masalahnya, kalau hanya ayat di 50 bahwa Yesus telah memberkati, ya saya pikir semua orang juga bisa melakukannya kan? Saudara juga bisa melakukannya. Tapi memberikan berkat yang konsisten lalu berkelanjutan, terus memberkati, mungkin kita tidak mampu melakukannya juga. Nah saudara-saudara, tapi Yesus, firman Tuhan berkata dia tidak hanya telah memberkati murid-murid, tapi dia juga memberkati dan memberkati saudara sampai hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita berpikir, berkat itu hanya berkaitan dengan hal-hal materi. Hal-hal fisik yang dapat kita lihat, kita raba, kita pegang dan seterusnya. Tapi saya mau mengajak saudara melihat firman Tuhan pagi hari ini. Mari jangan batasi pikiran saudara, jangan berpikir bahwa Yesus memberikan berkat hanya berbicara tentang berkat fisik, berkat materi. Atau mungkin saudara membayangkan seperti peristiwa ketika Yesus diikuti oleh 5.000
4.000 orang mendengarkan pengajarannya, lalu tidak tersedia cukup makanan, memberi makan mereka, dan dalam seketika dengan roti, dengan ikan yang ada, Yesus buat mujizat. Saya yakin itu adalah bagian berkat. Ya, dalam seketika ketika ada orang mengalami kesusahan, ada yang buta, kemudian tiba-tiba Yesus menyembuhkannya. Saya yakin ini juga berkat. Saudara-saudara, tapi mari jangan batasi pikiran saudara, berpikir bahwa, memahami bahwa berkat itu hanya bicara tentang hal-hal fisik, hal-hal materi yang engkau bisa lihat, engkau bisa raba, engkau bisa rasakan di dalam hidup saudara. Berkat yang dimaksud melampaui hal tersebut, saudara-saudara. Mari kita lihat pagi hari ini apa yang menarik. Saudara-saudara, kalau saudara baca mundur di ayat-ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya bahkan, saudara akan mendapatkan bagaimana setelah peristiwa Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, lalu Yesus dikuburkan. Apa yang terjadi ke dalam kehidupan murid-murid, apa yang terjadi ke dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti dia. Mereka mengalami ketakutan. Itu firman Tuhan katakan demikian. Ada ketakutan yang besar melanda mereka. Dan saya sudah bicara ini di khotbah saya sebelumnya. Saudara-saudara, ada rasa takut. Nah, pagi ini saya mau katakan bahwa berkat yang dimaksud bukan bicara hanya masalah fisik atau hal-hal materi yang Yesus berkatkan atas hidup saudara dan saya. Tapi itu bicara berkat itu adalah bahwa dia mampu melenyapkan rasa takut, melenyapkan ketakutan yang bisa datang kapan saja atas hidup saudara, yang bisa disebabkan oleh peristiwa apapun yang saudara alami. Mari kita lihat apa yang dimaksud berkat itu. Saudara-saudara, kalau kita menyaksikan, kita membaca lalu di pasal ini mundur di ayat sebelumnya dan pasal sebelumnya juga, saudara akan mendapatkan kesaksian dari Lukas bahwa murid-murid bahkan ketika setelah Yesus ditangkap, Yesus mati, mereka tahu, mereka melihat itu. Apa yang terjadi? Mereka menjadi apatis, saudara-saudara. Jadi apatis itu bisa diartikan orang yang rasa percaya itu mulai pudar, ya, ogah-ogahan, ya. Saudara-saudara, tidak hanya rasa apatis, tapi mereka juga ada rasa kehilangan keyakinan. Apa yang terjadi? Tidak hanya kehilangan keyakinan, bahkan mereka seperti menolak untuk percaya. Nah, ketika disampaikan pesan bahwa Yesus bangkit oleh para wanita yang pertama kali mengunjungi kubur Yesus, dan Yesus tidak ada, kuburnya, batu yang menutup kubur itu sudah berada di samping pintu kubur, dan para wanita mengabarkan kepada murid-murid, mereka tidak percaya, mereka menolak untuk percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikut apa yang terjadi ke dalam kehidupan murid-murid, saudara-saudara. Mereka mengalami kesedihan, mereka mengalami duka cita karena mereka kehilangan Yesus. Karena Yesus ditangkap, kemudian Yesus disalibkan, Yesus mati. Ada suasana kesedihan, ada suasana duka yang mendalam. Saya juga sudah sampaikan bagian ini, ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara perhatikan baik-baik. Suasana apa sebenarnya yang sedang dialami oleh murid-murid pada waktu itu? Yaitu rasa takut, ya. Ada ketakutan melanda mereka. Ada rasa tidak percaya, suasana apatis, bahkan saya menyebutnya agak skeptis mungkin, ya. Mereka mulai menolak untuk percaya. Ada suasana kesedihan, ada suasana duka cita yang meliputi murid-murid Yesus, meliputi orang-orang yang mengikuti Yesus. Saudara, pagi hari saya ingin sampaikan, Yesus memberkati mereka. Apa yang Yesus berkatkan? Yesus memberkati mereka, tidak hanya mereka, tapi Yesus juga memberkati saudara dan saya. Karena kata berkat yang ditulis di ayat 50, ayat 51 menunjukkan kepada saudara dan saya, saudara-saudara, bahwa berkat itu tidak hanya sudah diberikan,
Tapi berkat itu terus menerus diberikan kepada saudara dan saya. Jadi ada kelanjutannya. Tidak berhenti di satu titik peristiwa tertentu. Tapi berkat yang dimaksud berkat, Yesus memberkati, murid-murid Yesus memberkati saudara dan saya. Itu adalah peristiwa yang akan terus berkelanjutan. Saudara, berkat itu tidak berhenti pada hal-hal yang fisik, pada hal-hal yang sifatnya materi, yang kadang kita rasa itu menyenangkan, kadang dapat dilihat, dapat dialami, kemudian dapat dipegang saudara-saudara berupa materi atau hal-hal yang fisik. Tapi pagi hari ini yang Yesus maksud dengan berkat bagi murid-murid, bagi saudara dan saya adalah Dia ingin melepaskan saudara dari ketakutan hidup yang melanda saudara. Dia ingin membebaskan saudara dari rasa apatis, dari rasa ogah-ogahan, dari rasa menolak untuk percaya, dari suasana kesedihan, dari suasana duka yang mungkin saudara sedang alami, saudara sedang derita oleh karena berbagai peristiwa yang sedang terjadi atas hidup saudara, baik yang sedang terjadi atau yang sudah alami dan itu masih berlanjut hari ini. Kabar baiknya bahwa sebelum Yesus terangkat ke surga, sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia telah menaruh berkat itu atas saudara dan saya. Berkat itu tidak hanya terjadi pada waktu itu, tapi berkatnya itu akan terus menerus terjadi atas hidup saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau masalah pertama dan yang ketiga, rasa takut, ketakutan, kemudian kesedihan dan duka, itu bicara kejiwaan kita, kejiwaan manusia, bisa melanda siapa saja. Itu bagian emosi yang wajar terjadi, ada di dalam diri seseorang. Atas satu peristiwa, dua peristiwa yang dia alami dan kemudian mungkin emosinya bergejolak, jiwanya bergejolak dan dia mulai merasa takut, kemudian merasa sedih, merasa duka. Itu wajar. Tapi masalahnya adalah yang kedua, jika ada seseorang kemudian kehilangan percaya, atau menolak untuk percaya, atau memiliki akhirnya membawa sikapnya menjadi apatis, ogah-ogah untuk yakin, ya. Tidak begitu yakin lagi, atau mungkin lebih dalam dia menjadi skeptis, sama sekali tidak mau percaya. Saudara-saudara, Yesus naik ke surga, memberikan pengharapan dan kepastian bagi saudara dan saya bahwa engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan ketika kita bicara kalimat ini, pernyataan engkau orang yang diberkati oleh Tuhan, mungkin ada anak-anak Tuhan, mungkin ada orang Kristen juga yang sudah kehilangan kepercayaan atas hal pernyataan ini juga. Itu menjadi persoalan terbesar saudara-saudara. Tapi pagi hari ini, apa yang menarik bagi saudara dan saya, sesaat sebelum Yesus naik ke surga, bahwa Dia menaruh berkatnya, Dia memberi berkatnya, Dia memberkati saudara dan saya, orang-orang yang menaruh iman dan percaya kepada Dia, tidak hanya sekali, tapi Dia akan terus memberkati saudara dan saya. Saudara-saudara, saya yakin, saya akui, ya kita harus jujur mengatakan, ketika kita bicara berkat, kadang kita lebih suka kalau itu sifatnya materi, kita kekurangan, lalu ada berkat keuangan mungkin. Ketika kita pekerjaan kita bermasalah, lalu pekerjaan kita terbuka, jalan dengan baik dan seterusnya. Atau kita sedang mengalami pergumulan yang dalam atas masalah-masalah ekonomi, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, perubahan atas ekonomi terjadi. Rasa-rasanya ini lebih menyenangkan. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, jangan berhenti di sana. Karena ada jauh persoalan sebenarnya yang kita hadapi, manusia umumnya pada hadapi, di dalam dirinya yang kadang tidak tampak, yaitu rasa takut, kesedihan, rasa duka, kehilangan kepercayaan.
ragu-ragu, keraguan, itu jauh lebih sulit, saudara-saudara. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar baik ini diberikan buat saudara dan saya pagi hari ini. Yesus terangkat ke saudara, sesaat sebelum dia terangkat, dia telah memberkati saudara. Engkau orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Dan tidak hanya berhenti satu kali, dia akan terus memberkati saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, persoalannya kadang kita, saudara-saudara, keadaan di mana kita berada, kadang keadaan yang tidak pas. Keadaan yang tidak memberikan dukungan, dorongan buat membangkitkan suasana yang tadinya mungkin kita kehilangan kepercayaan, mengalami keraguan atas berbagai hal dalam hidup kita ketika mengikuti Yesus. Kadang keadaan, suasana yang kita alami tidak terlalu mendukung untuk membangkitkan kita kembali. Kadang, saudara-saudara, harus diakui kita berada diitari atau dilingkari oleh orang-orang yang mungkin tidak memberikan dukungan sama sekali untuk mengembalikan suasana atau keadaan di mana kita ada dalam keraguan, rasa apatis, rasa mulai kehilangan kepercayaan, bahkan mulai menolak untuk percaya akan hal-hal yang kau sedang jalani bersama dengan Tuhan dalam imanmu kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, kadang orang di sekeliling saudara kita tidak memberikan dukungan, tidak memberikan bagian untuk membangkitkan keadaan hidup saudara. Tapi pagi hari ini Yesus telah mengatakannya buat saudara dan saya, bahwa sesaat sebelum dia terangkat ke surga, dia telah menaruh berkat itu atas hidup saudara dan saya. Dia telah memberkati saudara. Saudara dan saya adalah menjadi orang-orang yang diberkati. Oleh karena itu pagi ini saya mau katakan, luaskan pengertian saudara, luaskan pemahaman saudara. Mungkin ada di antara saudara pagi ini katakan, dan sudah merasa aku tidak perlu berkat jasmani atau materi karena aku punya, aku masih ada, aku masih berkecukupan. Nah saudara-saudara, mungkin kau sedang bergumul justru bukan di situ. Engkau membutuhkan berkat yang seperti disebutkan oleh firman Tuhan. Engkau berada di tengah keraguan, ketidakpastian. Mungkin engkau sedang berada dalam duka cita, kesedihan. Engkau sedang berada dalam suasana rasa takut dan ketakutan. Yesus memberikan jawab. Mungkin orang di sekelilingmu tidak memberikan dukungan untuk menjawab keadaanmu tersebut. Mungkin suasana keadaan yang kau alami tidak membangkitkan, justru tidak membangkitkan, memulihkan keadaanmu. Tapi Yesus sudah mengatakannya dan dia akan terus mengatakannya kepada saudara bahwa dia telah memberkati saudara dan saya. Engkau adalah orang-orang yang telah diberkati dan Yesus akan terus menerus memberkati saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Walt Disney, dia mengatakan apa yang membedakan orang gagal, orang pesimis dengan orang yang berhasil. Dia mengungkapkan satu kata ini, tak pernah berhenti. Jadi orang gagal, orang pesimis, orang apatis, skeptis, bahkan menolak untuk percaya, itu dia katakan orang yang gagal, kemudian ada orang yang berhasil karena membedakannya hanya satu kata ini, tidak pernah berhenti. Orang yang berhasil itu dia terus. Kayaknya saya sudah khotbahkan ini ya. Dia terus dan terus mengerjakannya. Saudara-saudara, Walt Disney orang yang pernah gagal. Mungkin hari ini kalau sudah lihat kartun-kartun, film-film animasi yang bagus-bagus itu ya, kita kagum. Nah ternyata tokoh di balik kesuksesan Disney Group itu, perusahaan yang sangat besar, ada di seluruh dunia, saudara-saudara, itu ada di balik tokoh ini, ya orang ini, Walt Disney. Apakah dia tiba-tiba seberhasil itu? Tidak. Sebelum dia mendirikan Disneyland-nya, saudara-saudara, dia adalah orang yang pernah bangkrut dari perusahaan sebelumnya. Karena dia memimpikan sesuatu akan terjadi, Disneyland. Satu saat akan terjadi seperti ini. Itu dia bayangkan seperti akan terjadi seperti ini. Saudara-saudara, ketika beliau mati,
dipanggil oleh Tuhan. Mungkin hanya sebagian kecil yang disaksikan, tapi keluarganya menyaksikan semua yang pernah dia ucapkan. Semua yang pernah dia ungkapkan. Kemudian hari ini kalau sudah film animasi gitu, anak-anak sampai bergenre dewasa, maka suksesnya itu tidak lepas dari pengaruh dari tokoh ini hari ini. Saudara-saudara, apakah dia pernah gagal? Sering gagal, saudara-saudara. Tapi dia mengatakan, yang membedakan orang gagal dan tidak orang berhasil adalah dia tidak pernah berhenti. Orang yang berhasil, dia mencapai sesuatu dalam hidupnya, dia tidak mau berhenti. Apatis itu terhenti. Menolak untuk percaya itu terhenti. Ragu-ragu itu berhenti, ya. Suasana terhenti. Untuk sementara tidak percaya. Saudara-saudara, ada banyak keadaan yang mungkin sedang diperhadapkan di dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini. Seolah-olah kadang kita mempertanyakan mungkin perjalanan iman saudara bersama dengan Tuhan. Mungkin saudara sedang bertanya, Tuhan kenapa seperti ini terjadi ya? Lalu bagaimana saya akan keluar dari keadaan ini ya? Atau mungkin saudara sedang diperhadapkan pada satu keadaan selama menjadi ragu-ragu sekali atas satu hal yang sedang engkau alami dalam hidupmu, yang tadinya engkau begitu antusias sekali melakukan, mengerjakannya, hari ini engkau mulai rasa ragu. Saudara-saudara, saya mau katakan pagi hari ini, sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia telah menaruh berkat atas hidup saudara. Tidak hanya waktu itu, tapi firman Tuhan berkata, Yesus berkata, tidak hanya aku telah memberkati engkau, tapi berkatku itu berkelanjutan. Terus menerus akan ada atas hidupmu. Berkat tidak hanya berkat fisik atau berupa materi atau hal-hal yang bersifat jasmaniah. Tapi berkat itu adalah kelepasan atas rasa takut. Kelepasan atas suasana takut yang datang atas hidup saudara. Berkat itu yang Yesus maksud adalah membalikan keadaan keraguan saudara menjadi percaya kembali. Membalikan keadaan saudara yang serasa skeptis, sudah tidak percaya sama sekali, atau ogah-ogahan untuk percaya, atau suasana apatis dalam diri saudara karena berbagai peristiwa saudara. Dia ubahkan kembali engkau menjadi sangat yakin dan percaya. Itu berkatnya. Berkatnya adalah bagi saudara, Dia ingin melimpahi engkau, melepaskan kesedihanmu, ganti sukacita besar. Itu yang diucapkannya di ayat 52 ditulis oleh Lukas, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Itu berkat yang Yesus ingin kasih bagi saudara dan saya. Katakan kepada dirimu pagi hari ini, aku adalah orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada berkatnya di atasku. Aku pernah gagal, mungkin hari ini aku sedang berada di titik di mana aku ragu, aku rasa kehilangan kepercayaan sepenuh, aku mulai menolak untuk percaya. Mungkin engkau berkata, aku ada dalam kesusahan, kesedihan. Mungkin engkau berkata, ada keadaan yang membuat engkau takut. Saya mau katakan kabar baik dari Tuhan Yesus pagi hari ini, bahwa engkau adalah orang yang diberkati, bukan manusia yang memberkati engkau, bukan gembalamu, bukan orang tuamu, bukan orang dekatmu, bukan pimpinanmu, tapi Yesus sendiri yang mendeklarasikan itu, menyatakan engkau. Dia terus menerus akan memberkati saudara. Mari kita sama-sama pagi hari ini izinkan kuasa tangannya memulihkan saudara dan saya. Biarkan sudah mengalami kelimpahan berkat itu. Jangan berhenti memikir berkat itu hanya hal-hal jasmani dan fisik. Bayangkan sudah dipulihkan oleh Tuhan dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang pedih, hati yang sakit, hubungan yang retak.
Saudara-saudara, lalu dipulihkan Tuhan. Dari keraguan bangkit kembali. Saudara-saudara, itu berkat yang hebat, yang luar biasa, yang manusia tak pernah mampu kasih buat saudara. Yesus kasih buat saudara. Tuhan memberkati.